potensial, sel potensial, dan kemudian yang kedua terkait dengan homing mechanism ya. Nanti kita akan lihat, mungkin sebelumnya saya akan coba sampaikan overview kita ketika kita berhadapan dengan disease like this ya. Ada kondisi di mana terjadi severe organ damage ya, seperti yang di satu severe organ damage. Ini terjadi loss tissues ya, massive loss tissues ya. Misalnya pada kasus ya stroke atau ya stroke, multiple fracture, atau terjadi pada renal failure ya. Jadi terjadi loss tissues, atau pada kasus-kasus di mana terjadi trauma ya. Nah, pada kasus seperti ini yang di depan terjadi pada kasus stroke, di mana terjadi brainnya mengalami damage atau rusak. Atau pada kasus-kasus rapid medicine seperti ini, di rapid medicine ini terjadi misalnya pada kasus termasuk pada jantung ya, atau pada kasus di mana terjadi uh, uh, brain degeneration, misalnya pada Alzheimer ya, pada kasus Alzheimer, pada kasus-kasus di mana terjadi demensia berat dan seterusnya ya. Nah, atau terjadi pada kasus-kasus inflammation ya, yang ketiga, untuk ketiga. Inflammation ini misalnya terjadi autoimmune disease, termasuk pada COVID-19 ya, sepsis dan seterusnya. Nah, conventional treatment yang dilakukan sekarang yaitu conventional treatment. Kalau konvensional, kalau sekarang nggak ada obatnya, pada loss tissues tadi nggak ada obatnya. Itu didiamkan saja atau dicoba dikendalikan jangan sampai terjadi kematian ya. Pasien dengan sequelae, kecacatan. Nah, karenanya kita tidak bisa ada obatnya. Kalau stroke itu akan mengalami sequelae, kecacatan, lumpuh terus. Demensia akan mengalami kepikunan terus-menerus. Sepsis akan terjadi organ failure. Ya, kalau autoimun terjadi damage tissues ya, cacat juga. Nah, secara sains kita kalau ada damage tissues maka kita lakukan dengan cara transplant ya, diambil organ yang fungsional kemudian di transplant atau di applied pada organ tersebut. Namun teknik implant sulit ya. Satu, donornya nggak siapa yang mendonor brain ya, nggak ada donor brain. That is impossible. Donor apalagi donor jantung, that is impossible. So kita harus cari, ya sudah terima takdir. Nah, karena tidak mungkin maka kita cari dengan kita tumbuhkan dengan stem cell ya. Ya, stem cell, mengapa stem cell memungkinkan untuk tumbuh? Karena stem cell punya kemampuan untuk membentuk organ lain, membentuk jaringan lain. We call them that's differentiates mechanism. Differentiation mechanism. Differentiate itu kemampuan suatu sel mengubah dirinya into another cell atau specific cell. Kok bisa ya? Ya bisa. Our body, all the bodies, semua tubuh kita come from the one cell ya. Semua tubuh kita, dari ujung rambut ke ujung kaki, berasal dari zygote, berasal dari fertilize, yaitu dari one sperm dari ibu bapak dan one ovum dari ibu.
yang kemudian fertilize untuk zygote jadi florula mastula dan kemudian menjadi inner cell. Di fase blastula itu ada inner cell. Dari inner cell itu akan ada dua komponen besar. Inner cell yang akan jadi tubuh kita. Dan kemudian ada bagian luar ya yang akan menjadi komponen penunjang. Nah, inner cell itu kemudian membentuk 3 komponen ya, komponen ectoderm, endoderm, mesoderm. Jadi nanti kalau dari ekto menjadi kulit, jadi brain, mesoderm menjadi muscle ya, jadi blood ya dan seterusnya. Maka kalau kita punya stem cell, that is not impossible karena memang dari itulah kehidupan kita. Ya, hanya saja kita berpikir begitu mereka membelah membentuk bentuk seluruh komponen organ. Kita kira ketika kita lahir sel ini hilang. Ternyata yang kita sebut sini ya, ini kelihatan ya. Ya, yang tadi saya sebutkan dari fertilize, ini tadi ya pluripotent atau embryonic cell, pluripotent ini yang kita sebut inner cell. Kemudian untuk 3 layer ya, tadi mesoderm, ectoderm, endoderm. Nah ini semua sampai kita lahir, ini kita sebut ectoderm, embryonic stem cell. Embryonic stem cell, kita kira ketika sel tubuh kita sudah jadi, sel ini habis atau selesai. Ternyata sel ini terus grow up dan storage ya, sel ini terstorage ya. Tersorot di tarik pusar bayi ya. Ada 3 tempat yang besar ya. Bisa di bone marrow, ya, bisa dia di adipus lemak dan bisa dia di tali pusar bayi, umbilical cord. Maka dia umbilical cord di Wharton jelly ataukah dia di ataukah dia di blood ya, umbilical cord. Nah ini semua disebut embryonic stem cell. Kalau sudah keluar kita sudah di tali pusar, sudah di bone marrow, di adipus, kita call dia sebagai adult stem cell. Jadi overall ada 2, ada embryonic stem cell dan ada adult stem cell. Ya, sekira itu. Kemudian kita bicara, ini saya close dulu aja untuk presentation ya. Saya close dulu. Ini saya share lagi. Ini kelihatan ya. Kelihatan sel potensial ya. Iya, Bro. Kelihatan ya. Ya, baik. Sel potensial. Ini dari tadi ya totipoten ya. Poten kemudian menjadi multipoten ya. Tadi multipoten itu yang dari adipus, ada dari bone marrow ya. Dan jadi dari umbilical cord. Nah, yang dari adult yang multipoten tadi atau yang sudah bayi lahir tadi kita bagi 2 sebenarnya, yaitu allogenik dan auto. Allogenik itu yang dari luar ya, dari tubuh lain, yaitu dari umbilical cord ya. Kalau allogenik, autogenik itu dari tubuh sendiri ya. Tadi adipus ya, atau dari bone marrow ya. Nah ini pluripoten ya. Nah, tadi ya, dari embryonic stem cell jadi ectoderm, endoderm menjadi intestinal, pankreas.
atau kita kena kencing manis, ini nggak ada obatnya, kita bisa repair, bisa perbaikin dengan kita kasih stem cell karena dia bisa berdiferensiat menjadi pankreas, ya, beta pankreas. Nanti ada mekanismenya. Nah, yang di bawah ini, yang sebelah kanan, ini yang agak unik. Karena apa? Karena ini sel udah mature kan, sel skin, sel neuron, dan everything. Jadi kalau tadi itu embryonic, differentiate menjadi sel-sel matur, sel-sel spesifik, sel-sel yang fungsional, sel tua. Nah, sekarang pertanyaannya sel yang sudah tua kita udahkan lagi. Kita embryonikan lagi. Bisa nggak? Bisa. Namanya ini induced pluripotent stem cell. Ini sel yang tua ini, kita rubah DNA-nya, kita kasih faktor transkripsi, gen transkripsi, lewat lentivirus. Virus ini, RNA virus, lentivirus yang diinsersikan oleh berapa jin-jin yang kita inginkan. Di antaranya jin-jin yang embryonik. Jin embryonik itu nanok, oxalco, SOC2. Suntikan di situ, diinsersikan. Kemudian dia dimasukin ke virus tadi, dan virus tadi akan merubah, masuk ke dalam, merubah struktur yang tua ini menjadi embryonik. Nah, ini teknik ini disebut induced pluripotent stem cell. Ya, ini yang mengantarkan Mr. Yamanaka meraih hadiah Nobel ya 2012. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya. Jadi kalau sebut sel potensi, kemampuan sel untuk mengekspresikan protein tertentu terkait aktivitas diferensiasi. Ya, potensi tertinggi itu dimiliki oleh tadi ya, pluripotent ya, pluripotent. Ya, sel-sel yang inner muscle. Ya, yang potensi nomor 2 multipotent. Multipotent itu tali pusar bayi ya, adipos, lemak ya. Kemudian dari bone marrow. Ya, meskipun saya suka menggunakan di saya menggunakan karena umbilical cord itu ada transisi potennya, jadi bagus sekali, lebih strong ya dibandingkan. Maka derajat potentiation ini, ya, jadi cell potentiation ini the ability of the cell to express protein of cell differentiation. Jadi kemampuan sel untuk mengekspresikan protein-protein differentiation atau subunit. Kalau stem cell ini ada dua komponen besar, ada dua karakter besar, yaitu apakah dia bisa melakukan subunit. Subunit itu berubah menjadi dirinya sendiri, ya, berubah menjadi dirinya sendiri, ya, subunit. Saya melahirkan diri saya, aneh ya, tapi stem cell bisa. Yang kedua adalah differentiation. Nah, tadi yang kita bahas differentiation. Ya. Ya, kemudian tuh ya. Nah, yang kedua udah pluripotent. Pluripotent kan 3 layer tadi ya, di embryonik. Kemudian yang ketiga, halo, suara saya masih jelas dengar ya? Masih, masih. Halo, halo. Masih, Prof. Kalau saya di jalan, mohon maaf ya. Saya di Kota Medan ini. Yang berikutnya, kemudian multipotent ya tadi membentuk only one germinal ya. Kalau pluripotent itu membentuk 3 germinal ya. Bisa 3 germinal cell lineage ya.
Jadi apapun dia sangat strong. Kalau multipotent, one germinal ya. One germinal tadi apakah dia ectodrome only ataukah dia mesodrome only dan seterusnya. Nah setelah itu yang berikutnya adalah oligopotent atau progenitor committed. Ya, ini membentuk ability sel untuk differentiate atau membentuk beberapa tipe sel dalam satu germinal ya. Misalnya begini, kalau kita tahu siapa sih yang menciptakan neutrofil ya, siapa yang menciptakan limfosit ya. Nah, kalau kita di vaksin ini kan ada limfosit, perlu antibodi, limfosit B dan D. Siapa yang menciptakan itu? Yang menciptakan itu progenitor. Jadi dari hematopoietic stem cell di bone marrow, dia diferensiat menjadi progenitor ya. Menjadi sel yang lebih tua, progenitor. Progenitor ini kita bagi dua, ada progenitor yang limfoid yang akan menjadi limfosit dan B, dan progenitor myeloid yang akan menjadi neutrofil, basofil, eosinofil dan seterusnya. Ya, nah ini semua disebut committed progenitor. Nah dengan ini pun kami di dalam lab bisa membentuk CTL ya untuk mengatasi kanker ya. CTL itu kemampuan sel untuk CTL itu sel T yang diaktifasi menjadi bentuk yang kuat yaitu sitotoksik yang mampu menghancurkan sel kanker. Pada kanker itu tidak bisa berdaya karena pada kanker sel-sel ini tersupresi oleh sel cancer karena cancer mengeluarkan PD-L1 program. Nah, itu yang kemarin mungkin pernah dengar Pak Dahlan Iskan menyampaikan itu ya. Karena di dunia ini kalau kena cancer susah. Teman-teman di internasional itu mengeluarkan antibodi monoklonal targeting PD-L1. Tetapi makhluk mati. Nah, saya menciptakan, menawarkan suatu tawaran makhluk hidup, yaitu memberdayakan sitotoksik limfosit. Karena punya darah pasiennya tidak bisa diberdayakan, maka saya pinjam progenitornya, saya ambil darah pasien sedikit. Ya, kemudian dari darah pasien itu saya drive, saya dorong menjadi tentara tempur atau CT atau differentiate ya, namanya teknik differentiate menjadi CTL. Nah itu alur pikirnya gitu ya. Kita menurunkan atau menjadikan sel-sel limfosit di dalam lab ya. Jadi kita main stem-cell ini kita bisa main-mainan membentuk apa aja yang kita mau ya. Ya, mau bikin tulang bisa, bikin saraf, bikin rambut dari one cell ya. Pekerjaan saya itu pekerjaan membuat sel-sel yang saya inginkan, yang kita inginkan. Kemudian, ini ya tadi, nah ini yang kita sebut sel tua tadi ini sel tua nih, sel somatik terdiferensiasi atau sel matur. Ya, saya tusukkan DNA-nya atau diinsersikan DNA-nya dengan faktor transkripsi, oktavo, nanox, soktu, dan seterusnya lewat virus, maka kemudian sel ini atau alopedi ini mengalami reprogramming ya, berubah menjadi pluripotent stem cell. Nah, ya dengan dia pluripotent stem cell, padahal tadinya sel tua, tadinya sel matur, nah, dia jadi embrionik lagi, jadi nol lagi, embrio lagi, dan karena dia embrio dia bisa memperbarui diri dan dia bisa diferensiasi menjadi padahal tiga layer ini kan di ya company di dalam ibu hamil ya, kita bisa bikin ini di MTP. Nah itu ya, terus ada yang menarik lagi satu,
terkait prospekta ini adalah ternyata sel kanker ya. Sel kanker itu ternyata tidak, kalau kita masuk ke arah molekuler, ternyata di sel kanker kita bisa bagi menjadi cancer yang non stem cell dan atau anaknya cancer, dan kemudian ada cancer stem cell atau mother cell cancer. Nah, potensial diferensiasinya beda antara mother dan anaknya. Jadi dalam cancer kenapa nggak bisa mati-mati? Kenapa resisten dan seterusnya? Karena ada cancer stem cell di situ. Ya, cancer stem cell itu punya kemampuan untuk dia membentuk aliran darah, angiogenesis, ya bisa bentuk metastasis, dia bergerak dan seterusnya. Baik ya, saya kira itu. Kemudian ini kalau kita lihat ya, ini mekanisme ya. Ini stem cell itu cara dia melakukan kegiatan atau perbaikan, satu dengan diferensiasi tadi, yang kedua di sini nggak saya sebutin ya, yaitu melakukan transdiferensiasi dan diferensiasi. Kalau ada sel alfa, betanya nggak ada nih pankreas nih ya, yang ada sel alfa doang, maka dilakukan transdiferensiasi bentuk beta pankreas. Nah, yang ketiga paraklit, ini kita sebutkan ini. Dia mensekret vesikel-vesikel ini. Ya, kemudian molekul-molekul yang dilepas ini kita sebut eksosom atau skeleton. Kalau dia berupa extravesikel, kita sebut eksosom. Kalau berupa molekul, yang satunya berupa molekul. Nah, sebuah teknik ini kita sebut teknik semua teknik ini kita sebut teknik paraklit ya. Nah, yang dilepas itu sekretor. Ada COVID-19, saya berkontribusi itu. Saya publish di jurnal internasional di Scopus Kiwa. Cuma berapa gelintir manusia saat itu yang publish ya, termasuk dari Indonesia saya. Dan kemudian muncullah istilah skeleton, exosom, itu kami yang munculkan. Kita patenkan teknik itu. Nah, inilah cara kerja dia untuk melakukan komunikasi antar sel ya dengan melepas paraklit tadi. Kira demikian ya dari saya. Silakan tanyakan Dek sebelum kita masuk yang lainnya. Silakan Dek, kalau nanya Dek, silakan. Tanya. Kalau tidak nanti kita akan masuk bab berikutnya. Ayo silakan bertanya. Izin saja Prof, untuk sementara belum ada. Ada ya. Nah, ini mungkin saya dikit ceritakan. Ini share screen udah kelihatan belum? Belum ya? Sudah Prof. Ini kelihatan ya. Iya Prof. Ini yang disebut mekanismenya adalah diferensiasi tadi ya, yang awalnya differentiation. Ini transdifferentiation. Ini bisa dia cell fusion. Ini stem cell-nya melakukan mengaktifasi stem cell yang poison ya. Ini stem cell kita poison, kemudian ke stem cell yang ada residen, dia bergabung ya menjadi makhluk baru yang
kita sebut run differentiation. Yang saya bilang tadi ini kalau sel alfa, ini stem cell, maka menjadi sel beta. Yang kedua fusion ya, dia mengalami fusion di sini. Yang ketiga dia menggunakan paraklin. Yang keempat dia membangkitkan sel-sel presiden kardiomiosat. Jadi alhasil semuanya semua kegiatan ini membuat sel-sel di jantung atau di tempat yang rusak itu regenerasi. Saya kira demikian, saya kira ya. Ada yang mau sampaikan? Cukup ya? Halo? Cukup ya? Nanti ngambil S2 langsung ya. Terus S4, S2. Kenapa? Mau ngomong apa, Dek? Ya, cepat. Ya, nanti kita kasih kalau sudah ya. Ya, ada yang mau tanya lagi? Cukup ya? Ntar lulus S4 ngambil S2 ya. So, ngambil S2 aja, langsung. Saya kepala sekolah S2-nya ya. Kepala Majelis Sains ya. S2 Samsel itu di Indonesia belum ada ya. UI belum mampu ya. Jadi orang-orang UI kalau mau bicara Samsel itu ke kita ya. UI, UGM itu datangnya ke kita. Kalau mau ngambil Samsel aja biar kelihatan pintar gitu. Baik, saya kira demikian ya, cukup ya. Kita istirahat sejenak untuk membahas yang tahap kedua yaitu homing mechanism ya. Kita lagi dulu ya, kita cut 10